Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali lagi bertemu dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran 26 ayat 14 dengan judul Kuasa Darah. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Engkau harus membuat tudung di atas kemah itu dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit halus di atasnya lagi. Saudara yang terkasih, ayat ini mengakhiri bagian instruksi pembangunan kemah suci. Setelah berbagai tirai dan kain bulu kambing, Allah memerintahkan agar tabernakel itu ditutup dengan kulit binatang yang diwarnai merah sebagai penutup luar terakhir. Sekilas, ini tampak hanya seperti detail arsitektur. Tetapi kita tahu setiap detail tabernakel memiliki pesan rohani yang Allah berikan bagi umatnya. Tidak ada yang sia-sia. Warna merah pada kulit domba jantan bukanlah kebetulan. Karena kalau kita pelajari, kulit domba jantan melambangkan korban persembahan. Dalam perjanjian lama, domba jantan kerap dipakai untuk korban bakaran atau korban penghapusan dosa. Sedangkan diwarnai merah adalah simbol darah, pengorbanan, dan penebusan. Jadi bukan sekedar kain biasa, tetapi kain yang berbicara tentang penghapusan dosa melalui darah. Sama halnya dengan penebusan Kristus melalui darahnya menjadi penutup dan perlindungan atas umatnya. Saudara yang terkasih, penutup kemah itu bukan hanya berfungsi melindungi kemah secara fisik dari panas, hujan, dan angin gurun. Tetapi lebih dalam lagi, kain merah itu menjadi pemisah dan perlindungan. Sebab hadirat Allah yang kudus bila disentuh manusia berdosa tanpa perlindungan akan mendatangkan maut. Itulah sebabnya Allah menyediakan penutup yang diwarnai merah yang merupakan sebuah simbol penebusan melalui darah agar bangsa Israel tetap terlindungi di bawah hadirat Allah yang kudus. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus telah menjadi korban sempurna. Dialah anak domba Allah yang darahnya tercurah di kayu salib untuk menutupi dosa kita. Sama seperti kain merah itu menutupi tabernakel, demikianlah darah Kristus menutupi hidup kita sehingga kita boleh datang mendekat kepada Allah tanpa binasa. Rasul Paulus berkata dalam Roma 5 ayat 9, lebih-lebih kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dengan demikian, kita sebagai orang yang telah dilayakkan melalui darah Kristus, kita harus tetap hidup dalam kesadaran akan kekudusan Allah. Tabernakel dengan kain merah mengingatkan bahwa Allah itu kudus, sehingga kita jangan menganggap remeh hadiratnya. Kita harus menghargai dan menghormati hadirat Allah yang kudus itu dengan hidup takut akan Tuhan. Karena semakin kita hidup serupa dan segambar dengan Kristus, maka kita mampu berinteraksi dengan Allah yang kudus. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita sudah menghargai kelayakan yang diberikan Tuhan pada kita dengan menjaga hidup takut akan Tuhan? Kiranya melalui firman Tuhan ini kita dibentuk untuk menjadi pribadi yang hidup takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang malam. Kami sudah bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kami yakin dan percaya. Semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang datang pada kami pagi hari ini. Biarlah hidup kami mau menjalani menjadi hidup yang takut akan Tuhan. Kami mau menjaga hidup kami untuk tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Untuk itu Tuhan, kami perlu Roh Kudus untuk menyempurnakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Menolong kami, memberikan kekuatan agar kami sanggup melakukan firman Tuhan ini dalam praktek kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, kami juga berdoa menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus bersama-sama dengan kami kemanapun kami pergi dan berada. Dan apapun yang menjadi aktivitas kami, Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.